Halo semuanya, izinkan kami menayangkan hasil wawancara dan observasi ya. Sebelumnya, mohon maaf untuk video wawancara kami hilang entah kemana dan ini satu nasib dengan kelompok 7. Tapi alhamdulillah ada rekaman sebagai bukti wawancara itu. Kembali diucapkan selamat menyaksikan. Tugas dari mata kuliah psikologi pendidikan Bapak, izin untuk mewawancarai Bapak mengenai learning disability yaitu kesulitan belajar Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Barangkali Bapak berkenan untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang saya nanti akan sampaikan. Ya. Baik, langsung saja Bapak ya. Pertanyaan pertama, apakah ada kesulitan belajar di sekolah ini? Jika ada, apa penyebab utama dalam kesulitan belajarnya? Untuk kesulitan belajar ya pasti ada ya. Nah, kesulitan itu ada beberapa faktor, bisa dari penyebabnya ya, gitu. Penyebabnya bisa beberapa faktor. Satu dari kognitif siswa yang memang rendah gitu. Memang rendah. Yang kedua bisa dari faktor sifat malas. Sifat malasnya bisa timbul karena ngantuk. Di sini kan sekolah berbasis pesantren gitu, dan kegiatannya pun cukup padat untuk ngaji ya, dan bahkan sampai malam itu ya istilahnya mereka masih belajar gitu. Dan kadang di pagi hari mereka jadi mengantuk, pembelajaran tidak fokus. Mungkin itu yang menyebabkan kesulitan belajar. Mungkin di faktor lain mungkin dari secara penyampaian guru ya, penyampaian guru yang tidak sesuai, mungkin itu kesulitan belajar yang ada. Itulah sedikit cuplikan audio tanya jawab sebagai bukti bahwa kami melakukan wawancara. Tidak semua kami tayangkan sebab memori penyimpanan kewalahan. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Kami dari kelompok 2 mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nekulia SPD MPD izinkan untuk menyampaikan laporan hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Denny Ramdhani, Saya Dinda Risona, saya Desandi. Di sini yang pertama kami izin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terlebih dahulu kepada Ibu Nekulia yang telah menjadi dosen profesional. Semoga Ibu senantiasa dalam kesehatan dan kelancaran juga keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, permohonan maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dari hasil laporan observasi dan wawancara yang akan kami sampaikan. Baik, langsung saja ke inti pembahasan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang latar belakang dari permasalahan yang akan disampaikan. Topik yang akan kami angkat yakni tentang learning disability atau kesulitan belajar. Pada bab 1 terdapat latar belakang masalah. Kita harus mengetahui bahwa setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun dari kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa siswa itu memiliki perbedaan dalam kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan, pendekatan belajar, dan berbagai hal lainnya. Nah, sementara itu proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah pada umumnya hanya ditunjukkan kepada siswa yang berkemampuan di atas rata-rata saja. Nah, kita sering lupa bahwa ada beberapa siswa yang memang kemampuannya itu di atas rata-rata, di bawah rata-rata yang memang harus kita perhatikan. Maka dengan adanya latar belakang ini, disinilah timbul topik yang akan kami sampaikan mengenai kesulitan belajar. Bukan hanya itu saja, topik dari kesulitan belajar ini
kami juga hasil melihat dari dari lingkungan yang memang melihat pada zaman sekarang minat membaca dan terjadinya penurunan mental dan krisisnya moral. Ini menjadikan kelompok kami secara garis besarnya ingin mengangkat topik yang diwawancarakan dan diobservasikan mengenai kesulitan belajar ini. Di sini akan terlihat teori yang sudah dijelaskan baik di kelas ataupun hasil wawancara, dan di lapangan itu apakah masih relevansi, mana yang memang masih terlihat relevansinya, mana yang memang sudah tidak begitu relevansi. Maka dari latar belakang ini kita dengarkan untuk selanjutnya, yakni kajian teori terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, saya di sini ingin menyampaikan bab 2, yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu ada kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu merupakan kondisi saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar secara optimal. Jadi kesulitan belajar yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada definisi kesulitan belajar akademik, yaitu kesulitan siswa dalam mencapai prestasi atau kemampuan akademik, di mana dalam hal ini siswa memiliki inteligensi di bawah rata-rata, namun mendapatkan prestasi belajar rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa serta mengetahui penyebab siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, dalam kesulitan belajar kami ada faktor-faktor kesulitan belajar. Di dalam faktor-faktor kesulitan belajar yaitu seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa, seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan sering minggat dari sekolah. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari atas 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang umum dari dalam diri siswa sendiri. Adapun yang kedua yaitu faktor eksternal siswa, yakni hal ini atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Jadi kedua faktor ini meliputi aneka ragam hal dan keadaan yang antara lain tersebut. Pertama, faktor internal siswa meliputi gangguan atau kekurangan fisik siswa, yakni yang pertama yang bersifat kognitif atau ranah cipta, yaitu antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Yang kedua yang bersifat afektif atau ranah rasa, yaitu antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga yang bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengar. Adapun faktor eksternal siswa, faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu. Yang kedua, lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh. Selain faktor-faktor yang bersifat umum di atas atau yang telah saya sebut tadi, ada pula faktor-faktor lain juga yang menimbulkan kesulitan belajar siswa. Di antara faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus ini ialah sindrom psikologis berupa learning disability, yaitu ketidakmampuan belajar, yang berarti satu gejala yang muncul sebagai indikator adanya keharmonisan fisik. Mungkin itu saja
dari kajian teori yang bisa saya jelaskan selanjutnya, yaitu hasil observasi yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya itu hasil observasi yang akan saya paparkan bahwa Farid Muhammad MPD merupakan kepala sekolah lembaga pendidikan formal SMP Al-Musli, dan beliau masih bagian dari keluarga lembaga non formal yakni Pondok Pesantren Al-Musli. Kami mengajukan beberapa mengenai topik segi kejelasan kesulitan belajar, faktor-faktor kesulitan belajar, dan motivasi sekaligus pola pikir terhadap kesulitan belajar tersebut. Selanjutnya mari kita simak secara bersama mengenai pertanyaan dan jawaban yang kelompok kami paparkan. Yang pertama itu, apakah ada kesulitan belajar di sekolah ini? Jika ada, apa penyebab utama kesulitan belajarnya? Jawaban dari beliau yaitu, untuk kesulitan belajar tentunya ada. Kesulitan belajar bisa dari beberapa faktor. Satu, dari kognitif siswa, disebabkan di sini sekolah yang berbasis pesantren. Tentunya kegiatannya pun dari padatnya kegiatan itu menjadikan anak lelah dan dampaknya ketika proses belajar di sekolah khususnya berlangsung mengalami ngantuk berat. Pada akhirnya kesulitan belajar itu tercipta. Dari faktor lainnya juga mungkin dari segi penyampaian materi dari seorang guru dengan penyampaian yang tidak menarik menjadikan anak bosan sehingga mengundang ngantuk berat. Yang kedua itu bagaimana cara mengetahui seorang siswa mengalami kesulitan belajar. Jawaban beliau yaitu cara mengetahuinya dengan mengadakan asesmen atau penilaian. Asesmen ini dilakukan di awal maupun di akhir. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman dan membayar harapan guru tentang tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dari sini juga akan diketahui apa saja yang menjadi penyebab kesulitan belajar itu. Yang ketiga yaitu apa saja gejala seorang siswa ketika mengalami kesulitan belajar itu. Jawaban dari beliau yaitu kesulitan belajar itu ketika siswa terlihat tidak fokus. Ketika guru sedang menerangkan pembelajaran, siswa melakukan aktivitas lain yang mengalihkan fokus siswa. Dari kejadian ini akan terlihat hasil yang tidak maksimal, dan ini menjadi catatan tersendiri bahwa siswa mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya itu bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar itu sendiri. Solusinya untuk mengatasi kesulitan belajar itu harus sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Jika siswa mengalami kesulitan belajar pada bidang kognitif, maka akan diadakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dilakukan sesuai kebutuhan pada siswa. Selanjutnya, jika faktor tersebut bersumber dari kebosanan yang mengalami ngantuk, maka pembelajaran itu dilakukan semenarik mungkin dengan menerapkan ice breaking, salah satu contohnya. Selanjutnya itu apa strategi yang digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar itu. Jawaban beliau, strategi yang dilakukan melalui konsultasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan wali kelasnya, juga mengadakan pengayaan atau kelas tambahan. Ini pun jika dibutuhkan. Dibutuhkan ini maksudnya melihat terlebih dahulu dari kemauan siswa sendiri. Hal ini dilakukan sebab sesuai yang dijelaskan bahwa siswa SMP Al-Musli sangat padat kegiatannya. Selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan motivasi belajar ketika di bawah kesulitan belajar. Sebagai kepala sekolah dan guru harus tetap semangat dan merancang pembelajaran semaksimal mungkin. Selanjutnya itu bagaimana pola pikir yang tepat dalam menghadapi kesulitan belajar siswa. Beliau sendiri menjawab, sulit belajar itu bukan pelajarannya yang sulit, tapi kesulitan belajar ini ada disebabkan ada faktor yang menyebabkannya. Maka kesulitan belajar ini bisa diselesaikan, asalkan ada kemauan untuk menyelesaikannya. Tahapan-tahapan itu sudah dijelaskan di beberapa pertanyaan sebelumnya. Ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada yang bodoh, semua pun tergantung kemauannya. Artinya yang ada itu orang rajin dan malas. Selanjutnya yaitu pembahasan yang akan sampai oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah menyampaikan tentang kajian teori dan hasil wawancara observasi yang telah dilakukan. Sekarang menuju pembahasan. Pembahasan ini tentunya kita harus mengetahui topik tadi sudah disebutkan tentang kesulitan belajar. Yang selanjutnya waktu dan tempat wawancara kami melakukannya pada hari Selasa, meskipun sebelumnya sudah disebutkan kalau tidak salah di latar belakang sudah disebutkan, kami mengulang kembali pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, waktunya jam 10 lewat 25 menit sampai dengan jam 10 lewat 55 menit, tepat SMP Al-Musli.
kebetulan kelompok kami, kelompok 2 ini berbarengan dengan kelompok 7 ya, yaitu dengan kelompoknya Ayu, Ajah Rameitania, dan Dinda Mariana. Dari hasil pembahasan dari wawancara tersebut, di sini kita kolaborasikan dengan hasil observasi secara langsung ke lapangan. Sebetulnya hasil wawancara kelompok kami dengan kepala sekolah pun itu sudah menjadi bagian dari jawaban sebagai hasil dari pembahasan. Tetapi tidak cukup hanya itu saja, kami pun melakukan analisis yang telah kami lakukan pada hasil wawancara. Tentunya tadi sudah dijelaskan juga dari hasil observasi ini kami lakukan ke kelas 7 sekolah menengah pertama ya, yaitu SMP. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Hal tersebut yang memang berkaitan dengan kesulitan belajar. Yang pertama, kesadaran adanya kesulitan belajar. Ini sangat penting diperhatikan. Ya, tadi sudah dijelaskan lah sedikit mengulas bahwa kesadaran adanya kesulitan belajar agar guru itu tetap mempertahankan motivasi belajar pada seorang siswa. Tadi Bapak sudah menyebutkan, Pak Farid, beliau mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang bodoh. Bahkan Ibu Ulia pun sempat menyampaikan di dalam kelas ketika proses kuliah, beliau menyampaikan bahwa tidak ada murid yang bodoh. Hanya saja bagaimana seorang guru bisa merangkul siswanya dan mengetahui karakter atau latar belakang dari siswa tersebut. Nah, itu kita perlu dengan mengetahui kesadaran adanya kesulitan belajar. Tujuannya ya tadi untuk mempertahankan motivasi belajar. Yang kedua, faktor kesulitan belajar. Tadi sudah disebutkan oleh rekan saya, ada faktor internal atau eksternal. Internal itu dari dalam diri siswa dan eksternal dari luar siswa. Mungkin tadi salah satunya tentang yang internal itu tentang kognitif. Kognitif itu kecerdasan siswa. Mungkin tidak semua siswa itu sama, maka pada di kognitif siswanya pun tentunya akan berbeda-beda. Maka kita harus mengetahui tentang faktor-faktor kesulitan belajar terkhusus pada internal siswa tersebut. Salah satu contohnya tadi tentang kesulitan belajar itu yang internal di kognitif siswa. Yang kedua mungkin dari eksternal, ini Pak Farid menyampaikan dengan adanya penyampaian dari seorang pendidik atau guru yang memang kurang menarik. Artinya membosankan, pada akhirnya mengundang ngantuk berat. Ya kita pun lah merasakan bahwa ketika seorang guru menyampaikan materi, ya hanya sebatas menyampaikan materi tanpa dikemas dengan semenarik mungkin, ini bisa menyebabkan bosan, akhirnya ngantuk berat, pada akhirnya kesulitan belajar itu tercipta. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang penting diperhatikan yakni mengetahui gejala kesulitan belajar. Gejala ini kita ketahui agar ketika kita dihadapkan di ruang lingkup siswa yang memang mengalami gejala-gejala kesulitan belajar, kita mengetahui solusi yang harus kita lakukan. Yang keempat, motivasi menghadapi kesulitan belajar. Tadi sudah disebutkan, ini ada korelasinya dengan kita menyadari adanya kesulitan belajar tersebut. Yang kelima yaitu pola pikir menghadapi kesulitan belajar. Ini penting sekali, apalagi untuk seorang pendidik. Ketika menghadapi kesulitan belajar, kita itu harus mempunyai pola pikir yang positif. Jangan sampai ketika kita dihadapkan pada kesulitan belajar, kita seorang pendidik menjustifikasi, mempunishment bahwa murid kita itu bodoh. Itu sangat tidak baik, sangat tidak etis untuk dilakukan. Maka pola pikir yang harus kita miliki yaitu pola pikir yang positif. Maka pola pikir menghadapi kesulitan belajar pun kita harus miliki. Nah, dari kelima ini sangat signifikan diperhatikan. Ya, tentunya ini untuk menimbulkan titik temu agar terselesaikannya masalah. Saya di sini mengambil langkah-langkah yang mana bersumber dari salah satu bacaan, yakni tentang psikologi pendidikan karya Muhyiddin Syah. Di sana ada langkah-langkah untuk menyelesaikan atau bisa disebut alternatif pemecahan kesulitan belajar. Di sana penulis Muhyiddin Syah menjelaskan ada langkah-langkah. Yang pertama, menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan-hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Yang pertama ini diagnosis ini, kita harus mengetahui kesulitan belajarnya, ya gitu. Yang kedua, mengidentifikasi dan menemukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Ini pun sama, ada keterkaitannya. Kita harus menelaah secara mendalam tentang kesulitan belajar itu agar bisa diisi untuk perbaikan. Yang selanjutnya, menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teknik atau pengajaran perbaikan. Hasil observasi sudah disebutkan, di sana pun suka dilakukan, tapi melihat kondisi dari siswanya sesuai kebutuhan lah. Karena di
SMP Al Muslim sendiri itu bergabung di naungan lembaga non formal pendidikan pesantren Al Muslim. Maka guru di sana menurut Pak Arin sebagai kepala sekolah itu menyesuaikan, ditakutkan malah menambah beban siswa yang akhirnya menambah kesulitan belajar itu. Nah, selanjutnya terakhir setelah langkah-langkah di atas selesai, harusnya dulu melaksanakan langkah keempat, yakni melaksanakan program perbaikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan, karena banyaknya kekurangan pengetahuan dan minusnya atau kurangnya pengalaman yang kami baru lakukan. Kami hanya sebatas mahasiswa yang ya begitulah. Terima kasih disampaikan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.